Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya? Semoga kamu baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, kita hari ini akan langsung ke dalam pembacaan yang berjudul ya. Kamu perlu dengarkan ini, dia bersiap kembali ke pelukanmu. Kamu perlu dengarkan ini, dia bersiap kembali ke pelukanmu. Sora akan ingetin pembacaan untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini teman-teman. Oke, kita mau lihat dulu ya. Dia itu bersiap ya teman-teman kembali ke pelukan kamu. Ya, kamu mungkin harus tahu ini. Ingat, nggak usah baper-baper banget. Ya, karena ini adalah pembacaan untuk banyak orang ya, mungkin cocoknya sama kamu cuma 10%, 30% atau nggak cocok sama sekali. Jadi santai aja, kamu bisa cek-cekin video yang lain karena kan mungkin nggak tiap hari juga energinya soal kamu ya. Karena kamu juga bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita mau lihat ya teman-teman. Nah, ternyata rumput tetangga tidak lebih hijau ya. Jadi ini adalah seseorang yang pernah menjauhi kamu atau kemarin ini menjauhi kamu, jaga jarak dari kamu. Karena mungkin banget dia itu merasa ya, oh mungkin ya si ini, si itu, si ono gitu ya. Bisa nggak ya lebih baik daripada kamu? Mungkin nggak ya aku dapat pasangan yang mungkin lebih baik daripada kamu ya. Artinya di sini ada pertimbangan orang lain ya. Di sini ada opsi lain yang kalau Sora lihat ya, yang dia mungkin saja tergoda sama opsi itu. Yang ada sisi keponya dia, penasarannya dia. Aku mau tahu ya, apakah dia juga lebih baik daripada kamu? Namanya manusia itu punya sisi kepo ya. Oke. Tapi ternyata setelah dirasakan sendiri, ternyata setelah dibandingkan sendiri, ternyata setelah dilihat sendiri, waktu sudah berlalu, waktu sudah berjalan, ternyata gitu ya, cuman kamu dan hanya kamu yang paling spesial buat dia ya. Kenapa? Kayak energi dia itu ternyata nggak bisa lepas, akhirnya kembali lagi fokus sama kamu ya. Dan ada hal-hal yang hanya bisa kamu yang berikan ke orang ini, entah itu energi, entah itu perhatian, entah ada hal-hal di dalam diri kamu yang hanya bisa dia temuin di kamu teman-teman ya. Jadi ini sesuatu yang unik di kamu itu dia nggak bisa temukan di orang lain, atau walaupun orang lain punya, nggak ada yang sekhusus kamu gitu ya. Oke. Ini adalah pertanda dari semesta bahwa banyak dari kalian yang mungkin ya pesimis, nggak yakin sama hubungan ini gitu ya. Kembalinya orang ini adalah sebagai suatu pembuktian untuk kalian yang punya energi, keinginan, dan doa yang kuat bahwa masih ada harapan sama hubungan ini. Ini terbukti benar gitu ya. Orang ini itu sedang bersiap kembali ke kepelukan kamu gitu ya, karena kamu sudah banyak mungkin berharap sama orang ini gitu ya. Karena mungkin memang hubungan kalian bukanlah hubungan yang biasa-biasa aja ya, bukan mungkin cuma sekedar PDKT atau pacaran atau apa gitu ya. Tapi kalau surat di sini ada yang mungkin hubungannya sudah dalam tahap pernikahan atau memang sudah benar-benar serius ke arah pernikahan. Paham ya? Oke. Kebanyakan seperti itu. Oke. Kalau Sora lihat, orang ini itu sebenarnya punya jiwa yang bebas ya. Dia senang eksplorasi, senang mau cari tahu gitu ya kalau Sora lihat di sini. Jadi kembalinya orang ini memang bukanlah sesuatu yang kamu pernah duga, karena orang ini punya jiwa yang bebas kalau Sora lihat di sini ya. Oke. Ada energi di mana keputusasaan ada sebelumnya ya. Karena kamu merasa mungkin kamu sudah ikhlasin mungkin orang ini bukan untuk kamu ya, makanya kamu itu sudah hampir putus asa untuk melepaskan orang ini gitu ya. Ternyata orang ini kembali dengan sendirinya teman-teman. Oke. Di sini ada energi di mana orang ini itu memang sulit banget untuk dibaca ya. Memang kamu berdealing dengan energi seseorang yang memang susah untuk dimengerti, dipahami. Orangnya itu mungkin banyak memanipulasi, banyak menutupi gitu ya, banyak memberikan signal-signal yang bikin kamu bingung ya. Orang ini tuh banyak membingungkan memang ya, banyak menutupi perasaannya dia ya. Tapi sekarang energi terbesar yang bisa terbaca cuma satu, ada energi penyesalan ya. Penyesalan pernah menoleh-noleh ke yang lain, kiri kanan atas bawah gitu ya. Ternyata ya itu semua
Tidak seperti sebaik yang aku pikir, tidak seperti sebaik yang aku mau, gitu ya. Orang ini itu pernah menjadi seseorang yang mencoba untuk lari dan kabur dan denial dari perasaan sendiri. Masa sih aku secinta itu? Mungkin ada sosok lain yang bisa menggantikan kamu, gitu ya. Dan orang ini berusaha menghindar karena berpikir dia bisa dapat yang lebih baik. Ternyata dia tidak bisa menghindar, teman-teman. Ya. Orang ini sudah mencoba berusaha keras ya, menghilangkan segala hal yang berhubungan soal kamu. Tapi ternyata energi kamu berada di sekitar dia dan selalu membuat dia teringat sama kamu. Dia akhirnya tidak bisa move on dari kamu. Meskipun ada pengganti, meskipun ada orang lain, ternyata energi dia nyariin kamu, energi dia butuh sama kamu. Kenyataan kalau dia masih ingin tahu banget soal kamu itu tidak terhenti, gitu ya. Oke. Orang ini tuh gengsinya gede ya. Jadi sebenarnya dia itu mau datang ke kamu itu pun ada pergejolakan batin ya. Jadi kayak aku tuh kalah sebenarnya ya dengan hatiku sendiri, gitu ya. Dia berusaha nahan, gitu ya. Dia berusaha untuk memenangkan situasi dengan keadaan dengan tidak kembali ke kamu, untuk membuktikan kalau dia lebih kuat dari kamu ya. Tuh kan, aku tuh pengen nunjukin aku bisa lebih baik dari kamu, tapi ternyata gagal ya. Oke. Karena di sana ketika dia ada energi kesendirian, di sanalah juga dia merasakan bagaimana energi kamu tetap ada energi kesendirian juga di sana, ada energi kesepian juga di sana ya. Dan ketika dia sendiri, dia lebih banyak justru melihat perasaan dia sama kamu. Orang ini berusaha untuk fokus sama dirinya sendiri. Kamu juga fokus sama diri kamu sendiri, teman-teman, kalau Sora lihat. Jadi ketika dia pergi, kamu pun sudah tidak mau, gimana ya, kamu tetap manifestasi tapi kamu juga nggak maksain. Kamu banyak fokus ke diri kamu sendiri, teman-teman ya. Karena kamu tahu kamu berdealing dengan seseorang yang belum pasti. Tapi di sini kalau Sora lihat banyak juga di antara kalian yang masih ragu untuk melepaskan dia sepenuhnya ya. Karena kan itu tadi Sora udah bilang, hubungannya sudah mendalam, bukan hubungan biasa ya. Jadi ketika dia galau, kamu pun ikut galau, teman-teman di sini ya. Orang ini ya berusaha menghubungi kamu kembali, teman-teman ya. Mungkin mau reach kamu lagi, tapi di sini kalau Sora lihat maju mundur cantik. Di sini ada energi dia nggak yakin karena dia ngerasa mungkin malu ya. Dia juga nggak yakin, aku mulai gimana lagi ya ngomong sama kamu, mulainya lagi gimana caranya, mulainya lagi dari mana, gitu ya. Dan kalau Sora lihat apa yang terjadi di antara kalian, banyak energi pembelajaran buat dia dan pembelajaran untuk kamu ya. Makanya ini adalah hubungan yang banyak proses naik turunnya, teman-teman di sini ya. Selain daripada itu ya, kalau Sora lihat ya, energi kamu itu benar-benar ngeblok pikirannya dia, ngeblok hatinya, ngeblok jiwanya. Dia kayak terkunci di kamu, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Orang ini memang sangat-sangat manipulatif, penuh dengan situasi yang susah untuk dipercaya, gitu ya. Memang orang ini mengalami struggling untuk yang namanya setia, gitu ya. Tapi energi bahwa dia sayang kamu ya benar-benar ada di sini, ya. Dan orang ini tuh bertempur dengan egonya sendiri, bertempur dengan harga dirinya sendiri untuk mau mengakui sama kamu bahwa sebenarnya dia itu masih punya perasaan yang dalam, dia masih sangat sayang sama kamu, dia masih sangat merindukan kehadiran kamu, ya, juga sangat merindukan juga sentuhan fisik dari kamu, ya. Dia sudah mencoba mencari cinta yang baru tapi tidak bisa dapatkan cinta yang baru, ya. Orang ini kepingin minta maaf, ada rasa bersalah yang menghantui. Dia tahu dia harus minta maaf karena dia banyak mengecewakan kamu, banyak melukakan kamu, ya, banyak bersikap semena-mena sama kamu, ya. Dan dia ini jadi sesuatu yang tragis. Dia tidak menyadari betapa hatinya dia butuh kamu. Hidup dia ternyata sehampa itu tanpa ada kamu, ya. Dan ternyata kamu tuh memberikan warna khusus buat hidupnya dia, ya. Sekarang kalau Sora lihat dia merasa nggak ada tenaga untuk melawan perasaan rindu dia sama kamu dan segala hal yang terjadi, ya. Jadi dia merasa sekarang banyak energi yang terkukung di dia, ya. Energi kenyataan bahwa tidak bisa melepaskan bayangan kamu. Mencoba untuk fokus kerja. Jadi di sini banyak pelariannya ke arah kerja gitu ya.
Kalau Sora lihat di sini mau meningkatkan juga situasi keuangan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini dia itu punya sisi yang beda-beda. Jadi memang kamu tuh mungkin sangat susah untuk memahami atau mengerti dia. Ini bisa menyatakan bahwa kadang-kadang mood dia juga bisa berubah-ubah. Hal-hal tuh bisa berubah-ubah sama dia gitu ya. Siapakah orang ini? Ciri-ciri tambahan yang kita bisa tahu. Pertama, orang ini sangat pinter banget untuk bicara, ya, sangat pinter banget untuk ngomong, ya, mungkin banget orangnya suka ngomong atau bawel, tapi bawelnya mungkin bawel yang menyenangkan, ya. Orang ini bersemangat, orang ini juga ada sisi banyak kegelisahan ya teman-teman, oke? Dan kalian itu sering banget ya ngobrol atau mungkin banyak perdebatan atau selisih mulut gitu yang ngomongin soal masalah kesetiaan dia, karena mungkin banget dia ini orang yang sangat-sangat suka banget untuk gimana ya bilangnya ya, sangat suka banget untuk terlalu friendly gitu ya, mungkin ke orang gitu ya. Jadi kamu ngerasa kok dia kayak tebar pesona karena terlalu ramah ke sana dan kemari ya. Orangnya sangat mengutamakan keluarga. Ya, orang ini juga suka privacy ya. Jadi dia biasanya selalu menutupi segala sesuatu. Jadi mau butuh dikorek, mengutamakan keluarga, suka kenyamanan ya. Orangnya penuh dengan rahasia gitu ya. Banyak yang ditutupi kalau Sora lihat di sini. Sekarang sedang mengalami sulit pikirannya dia. Banyak juga kesedihan, banyak juga masalah kalau Sora lihat di dalam keluarganya gitu ya. Yang mungkin membuat dia juga jadi bertambah down gitu ya. Tambah gimana ya secara mentality gitu ya. Kamu berdiri dengan seseorang dengan energi divine maskulin, ya, seseorang yang mungkin lebih banyak pakai logika, kayak gitu, orang yang dominan. Jadi kalau Sora di sini ini sebenarnya adalah seseorang yang sedang mengalami kesedihan, apalagi dengan masalah keluarga. Mungkin ada anggota keluarga yang meninggal, yang sakit parah, atau ada masalah-masalah keluarga yang seperti membuat dia merasa kayak aku tuh kok kayaknya putus asa gitu ya. Kalau Sora lihat, dia itu masih menyimpan semua pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, kado-kado dari kamu buat dia, ya. Karena itu yang membuat dia juga semakin erat melekat sama kamu, karena dia itu memang bahasa cintanya menerima hadiah. Mungkin kamu sering kasih dia hadiah-hadiah, nggak harus mahal, yang kecil-kecil yang dia itu mau kasih hadiah itu ke orang lain lagi atau buang atau gimana, itu berat buat dia teman-teman, ya. Orang ini memang playful banget gitu ya, tapi justru karena dia ada sisi playfulnya, ada sisi suka menggodanya, kamu tuh sebenarnya bisa jatuh ke pelukan dia. Kita harus mengakui hal itu di sini ya. Kalau Sora lihat, dia itu tipe yang memang sering ada genit-genitnya, tapi ikatan bonding di antara kalian itu sangat terasa kuat buat dia. Jadi meskipun jauh, dia merasa hati dia masih terikat sama kamu ya. Dan bagaimanapun juga ada energi dia ngerasa sebenarnya setelah dia renungi, kamu adalah energi dari partner hidup yang paling terbaik yang mungkin bisa dia miliki gitu ya. Kenapa? Yang pertama, secara keuangan sangat mungkin sekali keuangan kamu jauh lebih stabil, jauh lebih baik daripada dia. Kamu juga mungkin lebih bagus dalam mengatur keuangan. Kamu juga lebih punya banyak nilai buat dia, valuable ya. Artinya apa? Misalnya kamu tuh pinter, kamu tuh nggak cuma ganteng atau cantik, kamu juga pinter, banyak prestasinya, kamu mandiri, kamu juga suka nolong orang, banyak kualitas-kualitas baik di dalam diri kamu. Ya, itu makanya dia bisa menilai kayak, oh iya ya, ternyata kamu yang partner hidup yang terbaik buat aku. Selain dari itu, kamu juga kerjaannya tuh udah stabil banget, ekonomi kamu juga udah solid banget. Dan kamu juga secara mentalitas, secara mental, secara jiwa, secara banyak hal, kamu itu sesuatu yang stabil dan dia tuh kayak bisa berpegang sama kamu, bisa bersandar sama kamu lah bahasa Sora, ya. Apalagi di sini kamu itu selalu jadi orang yang memprovide lah istilahnya untuk dia. Kamu tuh banyak memberikan untuk dia karena kamu sama sekali nggak pelit. Yang tadi Sora udah bilang, entah kamu tuh kasih dia sesuatu, entah kamu kasih waktu kamu, entah kamu kasih sayang kamu kasih cinta kamu, ya. Dia berharap kamu tuh masih mau memberikan dia kesempatan, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ya, dia itu berharap kamu masih mau memberikan kesempatan, karena memang di sini ada energi dia itu sifat kamu ada yang keras gitu ya, memang ke dia gitu ya. Tapi
di sini kamu juga seseorang yang bisa mendidik dia gitu ya. Omong orang ini tuh mesti ada sisi kadang-kadang dikerasin ya. Kayak kamu tahu kan, kayak kadang-kadang kuda itu yang mesti mau nggak mau ya, walaupun terkesannya menyakiti ya harus dipecut untuk dia bisa bergerak lebih cepat. Orang ini juga sama. Dia sadar dia butuh orang yang kayak kamu yang bisa disiplinin dia, yang bisa ngaturin dia, dan secara aktivitas fisik ya. Mungkin secara seksualitas kalian kompeten ya. Terus habis itu kompeten tuh cocok gitu ya. Kamu bisa mengimbangi mungkin permainan dia, dia bisa mengimbangi permainan kamu. Kamu udah paham lah ya maksud saya. Di sini kalau Sora lihat, kamu juga seseorang yang sangat-sangat kuat dan berpendirian. Ya, kamu tuh benar-benar bisa jadi sosok yang disandarin sama dia. Jadi memang orang ini tuh mencari rasa aman dan nyaman, makanya mau kembali ke pelukan kamu. Gitu ya. Orang ini kayak paling nggak berharap kalian tuh masih bisa jadi teman nggak ya? Ya walaupun tuh bukan sesuatu yang dia suka, tapi mungkin dia akan mulai masuk lagi ke kamu dari jalur pertemanan dulu. Kita coba yuk temenan lagi gitu ya. Kalau Sora lihat di sini sebenarnya energi dia tuh kenapa dia masih bersiap? Dia tuh mau maju, mau balik lagi sama kamu. Ada energi ketar-ketir, maju mundur cantik ya. Karena dia ngerasa mungkin saja ini sudah terlalu terlambat untuk dia melakukan pergerakan. Sebenarnya di sini ada energi dia takut. Ya, mungkin aku sudah terlalu terlambat, mungkin pintu kesempatan sudah ditutup, mungkin kamu sudah punya orang lain, mungkin kamu ini itu, gitu ya. Ada energi ternyata dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu, dan di sini kalau Sora lihat ya, dia berusaha menahan dan menyimpan perasaan dia, ya. Karena sebenarnya kalau Sora lihat di sini dia tuh kayak nggak, gimana ya, awalnya tuh kayak gengsi, nggak mau kasih tahu kamu kalau sebenarnya dia tuh sayang sama kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa mulai khawatir ya. Mungkin ada yang lain yang dia ngerasa bahwa wah aku harus berkompetisi dengan orang lain memperebutkan kamu. Oke, dia cuma berharap ketika dia kembali kamu mau melepaskan atau tidak membahas apa yang sudah terjadi di antara kalian sebelumnya. Jadi nggak usah bahas-bahas apa yang sudah lalu, ya. Dan dia berharap kamu bisa membuka hati kamu kembali untuk dia, ya. Dan karena dia mau bilang bahwa perasaan ini nyata, koneksi kita nyata, perasaan romansa ini juga sangat nyata, ya. Itu yang kalau Sora lihat dia paling harapkan dari kamu, gitu loh ya. Tapi pasti banyak dari antara kalian juga yang langsung nanya ya, tapi Sora, nanti kalau aku kasih kesempatan orang ini apakah benar-benar sudah baik? Emangnya boleh gitu ya? Oke, kita lihat apa yang terjadi kalau kamu memberikan kesempatan sama orang ini. Oke. Teman-teman, Sora akan baca energi apa adanya, tolong ya, aku jangan diserang. Ya, ini adalah gambaran nyata dari kartunya. Di sini kalau Sora lihat, kalau kamu berikan kesempatan sama orang ini, ya, ada satu energi di mana kamu itu kalau Sora lihat akan bermasalah justru secara spiritual, secara energi batin. Ada beberapa dari kalian yang nanti malah mungkin secara kesehatan mental atau kesehatan fisik itu terganggu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada sesuatu soal peringatan. Artinya bisa saja orang ini punya banyak tanda-tanda bahwa hubungan ini mungkin tidak menjadi lancar, ya. Walaupun memang di sini ada energi ikatan yang kuat. Ya, karena kalau Sora lihat di sini ini bisa saja sesuatu yang tidak berjalan lama, ya. Dan nantinya akan ada situasi keraguan-raguan lagi, situasi yang penuh dengan ketidakyakinan lagi, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi nanti kamu kayak harus berhadapan dengan situasi yang malah bikin kamu bingung lagi, gitu loh. Ya, nasihat buat kamu. Bentar, ini nggak dipakai. Nasihat buat kamu adalah teman-teman, ya. Kembali ke komitmen awal kamu seperti apa, ya. Kalau memang kalau Sora lihat di sini, mungkin untuk kalian yang sudah dalam ikatan pernikahan, kalian boleh mempertimbangkan ini lagi, karena di sini adalah ngomongin soal pernikahan. Kalau Sora lihat ya, itu sesuatu yang tidak gampang untuk berpisah. Tapi teman-teman, mungkin ada celah untuk kesempatan di sana untuk coba didiskusiin dulu deh, kasarnya gitu ya. Kira-kira ada arah mau kemana diambilnya ini.
Oke. Tapi kalau Sora saranin, kalau kalian yang masih belum dalam ikatan pernikahan sama sekali gitu ya, saran dari kartu Sora mungkin hati-hati, pikirkan baik-baik ya. Jangan sampai kalian ulang lagi pola yang sama, ketemu lagi dengan masalah yang sama, dan itu malah hanya akan membuat kalian jadi stres dan gak happy dan lalala gitu ya. Sora terus jadi buat apa dong dibacain kalau ternyata ujung-ujungnya begini? Teman-teman, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan menjadi suatu pembelajaran buat kamu. Jadi kamu bisa kamu punya persiapan, kamu jadi punya satu pertimbangan teman-teman. Ya. Karena kamu tuh sebenarnya sudah punya intuisi soal bagaimana harus menghadapi hubungan ini. Ya, intuisi kamu tuh jangan dipungkiri, intuisi kamu tuh jangan ditolak gitu ya, kalau yang Sora bilang di sini. Jadi sebenarnya kamu nonton ini untuk memperjelas intuisi kamu. Kamu nonton ini untuk meyakinkan dan membulatkan intuisi kamu, teman-teman. Ya. Memang di sini ada energi kerinduan. Ya, tapi bijaklah gitu ya, apakah ini memang cuma sekedar emosi, perasaan hasrat, atau memang perasaan yang sesungguhnya. Ya, pertimbangannya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi mungkin kamu bisa diskusi juga sama orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, teman-teman dekat kamu. Coba tanya mereka apa pendapatnya mereka, teman-teman. Ya. Karena kalau Sora lihat di sini, jangan sampai hanya demi memuaskan perasaan rindu akhirnya mengambil suatu keputusan yang salah, teman-teman. Ya, nanti hanya menimbulkan stres dan beban. Ya, stres dan bebannya ada di kamu. Kalau kamu sudah ikhlas menjalankan hubungan ini walaupun penuh dengan beban, ya monggo. Tapi kalau tidak, pikirkan baik-baik ya. Mungkin kalian tetap bisa ngomong, tetap bisa diskusi gitu ya. Tapi untuk keputusan bareng-bareng apa enggak, ini sesuatu yang kamu udah tahu sebenarnya kamu harus ngapain. Kak, aku nggak tahu intuisi aku apa. Nah, kalau kamu yang nggak tahu intuisi kamu apa, ini saatnya kamu mencari tahu intuisi kamu. Ambil waktu, berdoa, bermeditasi, tenangin diri. Oke, itu aja. Nggak usah tanya dia kapan datang. Dia akan datang di waktu yang justru ketika kamu sedang, kalau sholat di sini ya, ketika kamu sedang sendirian, kamu sedang sangat-sangat rentan, justru di sana dia akan masuk. Ya, jadi sekarang kamu masih punya waktu untuk mengukuhkan keputusan kamu. Kamu masih punya waktu untuk diskusi sama keluarga kamu, ya. Supaya apa yang kamu jadikan keputusan kamu tahu adalah keputusan yang sehat secara fisik ataupun secara mental. Jadi bukan keputusan yang diambil ketika sedang stres, sedang marah, sedang kangen-kangennya, sedang bucin-bucinnya. Paham? Oke, kira-kira gitu, ya. Dan untuk membantu energi kamu mungkin untuk lebih bersih ya teman-teman, untuk bisa ngambil energi positif, ambil keputusannya, silahkan bersihkan titik-titik cakra kamu dengan gelang dari clear quartz, batu clear quartz alsi yang sudah Sora program dengan energi healing. Ya, clear quartz itu memang harga aslinya lebih mahal teman-teman ya. Ini adalah bulan dan bintang ya. Bintang simbolisme harapan dan optimisme, bulan adalah simbolisme dari perubahan dan juga simbolisme dari energi positif dan juga energi dari feminim ya. Cocok untuk kalian yang mau membersihkan titik cakra, mau lebih grounding, terus habis itu disini juga mau untuk menghentikan pola-pola berulang yang nggak sehat, teman-teman. Ini cantik banget, kamu bisa lihat ya. Ini sepasang aku nggak jual terpisah. Yang ini rantainya lope-lope ya. Yang ini juga batunya banyak. Jadi kamu beli harga 240.000 udah dapat 2. Ya, udah gitu gelang energi lagi, bukan gelang biasa. Nikmat apa lagi yang kau dustakan. Silakan pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot. Dia bukan jimat, dia bukan pesugihan, dia bukan pelet ya teman-teman. Oke, ini adalah pure untuk membantu energi kamu supaya lebih positif ya. Semoga terbantu. Anggap aja kamu beli kenang-kenangan dan koleksi dari Sora ya. Aku sendiri juga pakai untuk supaya energi kita lebih positif ya. Cantik banget untuk teman-teman cowok. Kamu bisa beliin pasangan kamu, mamah kamu, kakak kamu. Kalau cowok mau pakai juga boleh sih. Cuman kan looknya feminim aja gitu ya. Silahkan. Oke. Harga saat video dibuat 240.000 sepasang. Aku udah bikin video juga penjelasannya. Aku taruh di kolom komentar ya buat lihat reviewnya. Terima kasih sudah boleh promo. Kita akan lihat zodiak yang terungkap di pembacaan kali ini teman-teman. Ya, ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia, bisa jadi zodiak kalian sama-sama. Cek Sun Moon Rising ya. Jadi jangan cuma cek Sun-nya doang. Ya, apa Sun Moon Rising aku udah pernah bahas sebelumnya atau silakan Google. Aries, Sagittarius, Virgo, Pisces, Aquarius.
Gemini, dan Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk alfabet, kita sekarang coba alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin booking personal reading, pingin baca, terus habis itu pingin apa namanya, beli kartu, pingin belajar dan sebagainya, semua bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot, satu pintu aja. Oke. Untuk teman-teman yang mau jual gelang Sora jadi reseller ya, mungkin kamu mau ambil banyak, kamu mau coba jualin, dengan pembelian minimal 10 buah, kamu tuh bisa Sora kasih harga khusus. Jadi harganya akan Sora potong supaya kamu bisa ambil keuntungan dari jualan barangnya Sora. Boleh banget ya. Siapa tahu dari untungnya itu kamu dapat free gelangnya gratis loh. Ya kan, usaha positif kan gak apa-apa dong. Kalau buat kalian yang kayak, "Kak, aku belum ada uangnya." Nah, coba jualin. Kalau kamu jualin berapa biji, kamu dapat untung, kamu udah dapat free loh gelangnya. Oke? Ada V, W, C, I, K, Get, Z, G, Z, F, G, B, M, P, H, E, J, T. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye. Jangan lupa main di channel pertama Sora Tarot.